Assalamualaikum guys. Ini ceritanya ada almari jadul. Ini mungkin penuh sejarah. Dan ini minta direstorasi, dibikin baru lagi. Nah, ini kacanya juga sudah buram. Ini kacanya minta diganti. Lalu kunci, pegangan, dan dipolitur lagi. Dan ini biar menjadi seperti baru lagi, dan biar apa ya, jadi kenangan, mungkin warisan dari orang tua. Jadi biar tetap terpakai dan terpelihara dan tentunya bermanfaat. Dan ini ada stiker-stikernya. Nah, itu apa itu? Silaturahmi kedua Dzurriyyah Kiai Haji Dahlan, Pondok Pesantren Darul Falah Jasem Kranding Mojo Kediri, 25 Desember 2011. Pondok Pesantren Salafiyah Darul Roja. Tahun berapa ini? 2012. Reoni halal bihalal. Ini lemari penuh sejarah. Nah, ini juga ada stikernya lagi. Reoni dan halal bihalal keluarga besar Bani Ibrahim. Di rumah, tidak usah disebutkan. Ini tahun berapa ya? Udah tahunnya. Ini barang penuh sejarah akan kita restorasi. Kita tidak merubah bentuk dan modelnya, cuma kita politur, kita ganti kaca-kacanya dan biar jadi seperti baru. Nah, bagaimana prosesnya? Mari kita ikuti sama-sama proses restorasi almari jadul. Yang pertama, kita lepas stiker-stiker yang menempel ini. Ini pelepasannya juga tidak mudah karena melekat pada almarinya itu sudah lama. Jadi juga agak sulit untuk melepasnya, maka perlu kesabaran, ketelatenan biar bisa lepas sampai bersih, tak ada sisa. Kita menggunakan alat itu yang biasa untuk mendebel, kita biasa menyebut kepi. Kita lepas karena lemnya itu sudah sangat kuat, jadi harus sabar dan telaten biar bersih, karena ya memang harus bersih. Setelah itu, setelah semua stiker-stiker yang menempel itu sudah lepas semuanya, kita bersihkan lemari, kita gosok dengan amplas yang halus. Kita pakai juga air biar debu-debu yang menempel, yang sudah merekat erat itu bisa lepas. Nah, ini kita periksa esel-eselnya karena sudah ada yang berkarat dan perlu diganti, ya kita ganti. Nah, setelah itu kita lepas kacanya, kaca cermin yang sudah buram itu kita lepas, nanti kita ganti kaca cermin yang baru. Nah, setelah semuanya terlepas, ini proses pemelituran. Kita memeliturnya itu pakai politur manual, jadi ini hasil adonan sendiri, ramuan sendiri dari spiritus dan sirlak kupu biasa menyebutnya.
karena politur awal atau politur dasarnya itu politur manual. Jadi kalau kita mau kita semprot atau spray gun dengan melamin, itu kita harus menggosok sampai bersih, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi karena dasarannya itu politur manual, ya kita lanjutkan dengan politur manual. Jadi prosesnya dengan begini lebih cepat. Karena kalau kita pakai spray gun, kita perlu mengamplas sampai bersih, dan itu juga butuh waktu yang tidak sedikit, jadi juga agak lama pengerjaannya. Maka lebih baik kita politur pakai manual. Nah, setelah politur selesai, kita pasang kunci-kuncinya dengan kunci baru, kita pasang pegangannya dengan yang baru karena sebelumnya sudah lepas dan dipaku. Proses penyekrupan, penguatan untuk kunci yang baru. Setelah kunci terpasang, baru kita pasang kacanya. Nah, ini coba kuncinya bisa, baru setelah ini kita pasang kacanya. Dan ini triplek untuk melapisi kaca bagian belakang biar lebih kuat kacanya. Dan ini sebelumnya untuk belakang kaca itu pakai papan kayu, dan itu membuat pintu menjadi lebih berat. Dan efeknya ketika pintu lemari ini dibuka, itu lemari bisa jungkel karena tidak kuat menahan beban dari papan penguat penutup kaca depan itu. Maka untuk membuat ringan, itu papannya diganti dengan triplek. Dan setelah terpasang ternyata jadi tidak jungkel. Jadi dulu sebelumnya lemari ini harus disandat itu dengan kawat. Bagian atasnya itu dikasih kawat, paku sama tembok biar tidak jungkel ketika pintunya dibuka. Ya, karena ini lemari jadul penuh sejarah dan terbuat dari kayu jati yang sangat bagus. Dan ini kayunya masih sangat bagus. Ini kalau 20 tahun lagi saya kira belum akan rusak. Saya kira akan lebih. Nah, ini sudah selesai. Ini penampakan setelah kita restorasi, kita politur, kita ganti kacanya yang buram menjadi kaca baru, dan pegangannya kita ganti, kunci-kuncinya dan engselnya itu kita ganti yang baru. Dan sekarang sudah tampak baru, sudah lebih bersih, dan sudah siap untuk menghiasi kamar. Dan ini rencana untuk pengantin baru. Ini nanti lemari yang memakai itu cewek, jadi mintanya untuk rak-raknya itu dilepas dan dikasih gantungan pada atas. Jadi tidak ada raknya sama sekali, dan gantungannya yang sebelumnya agak bawah itu diataskan, dipasang di atas biar gamis-gamisnya itu kalau digantung tidak nekuk bawahnya. Nah, itu karena gamis-gamis ya cukup panjang, jadi kalau gantungannya tidak tinggi, yang bawah jadi nekuk. Nah, ini setelah selesai, kita tinggal tunggu keringnya politur. Setelah itu baru akan kita kirim pada konsumen. Nah, itulah sedikit tayangan dari saya tentang restorasi lemari tua atau lemari jadul yang penuh sejarah biar bisa digunakan lagi. Nah, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.